Di salon kecantikan, pemasok itu bukan cuma tempat belanja barang. Mereka yang pegang stok produk, bahan treatment, dan kebutuhan operasional yang bikin salon kamu tetap jalan. Kalau data pemasok kamu nggak rapi, biasanya yang sering kejadian itu order jadi nggak terkontrol, histori pembelian susah dilacak, dan kamu gampang lupa kapan terakhir beli atau beli di mana harga yang paling masuk akal. Nah, di video ini saya akan bantu kamu untuk menyiapkan database pemasok di Akret Online khusus untuk salon kecantikan, supaya proses pembelian kamu jadi lebih tertata. Banyak salon yang nyimpan data pemasoknya cuma di WhatsApp, nota, ataupun catatan manual. Waktu kamu lagi butuh cepat, tim kamu akhirnya cari kontak satu persatu, kadang salah vendor, kadang juga pesan barang yang sama ke pemasok yang berbeda tanpa sadar. Masalah lain yang sering muncul adalah pembelian jadi susah untuk dievaluasi. Kamu jadi nggak punya gambaran jelas pemasok mana yang paling sering dipakai, barang apa yang biasanya dibeli dan dari siapa, dan pola pengeluaran untuk kebutuhan salon itu sebenarnya mengalir kemana. Kalau data pemasok nggak beres dari awal, biasanya administrasi pembelian jadi ribet, dan ini efeknya bisa ke stok maupun ke biaya. Nah, di video kali ini kita akan fokus bikin database pemasok yang rapi versi salon kecantikan. Tujuannya supaya alur pembelian jadi lebih jelas, pencatatan jadi lebih konsisten, dan kamu jadi lebih gampang melihat histori transaksi pembelian kapanpun dibutuhkan. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Akret Online. Jadi untuk video kali ini, saya akan jelaskan bagaimana caranya untuk import master data pemasok untuk salon kecantikan ke dalam database Akret Online. Nah, sebelum kamu nanti memulai untuk import master data, pastikan nanti kamu udah punya template-nya terlebih dahulu. Untuk template di sini nanti kamu nggak perlu membuatnya secara manual. Nanti Akret Online itu udah menyediakan sebenarnya. Kamu tinggal masuk aja ke modul pembelian. Di sini ada fitur pemasok. Terus nanti kamu klik icon yang warna hijau ini. Terus klik import dari Excel. Nah, nanti di sini ada contoh file yang bisa kamu download. Nah, nanti kamu tinggal klik aja tulisan yang contoh file ini, dia akan langsung download otomatis. Untuk tampilan filenya, dia seperti ini. Sebenarnya dia nggak terlalu jauh berbeda kayak yang pelanggan. Nah, nanti juga dia ada dua sheet di sini, ada penjelasan kolom dan untuk input datanya. Nah, nanti saran saya, ketika kamu melakukan import atau input data di file Excel ini, kamu sambil baca penjelasan kolomnya. Karena penjelasan kolomnya ini sebenarnya dia udah lengkap banget. Cuma ya karena untuk biasanya kan masih banyak yang penonton saya itu masih baru pertama kali lah untuk import master data. Nah, pastinya kalau untuk orang yang pertama kali pasti akan sedikit bingung dan butuh penyesuaian sedikit. Nah, makanya nanti saya buatkan video ini biar kamu ada gambarannya juga. Jadi selain nanti kamu membaca penjelasan di sini, kamu juga bisa melihat video saya. Jadi nanti kamu biar ada gambaran untuk menginput data pemasok ke dalam file Excel ini. Nah, sekarang kita langsung mulai aja. Jadi untuk kolom yang pertama nanti kita bisa masuk ke kategori. Kategori di sini kalau kita baca, jadi otomatis membuatkan nama kategorinya jika belum ada di daftar kategori pemasok. Tapi kalau dikosongin, dia akan langsung di-set jadi yang default atau umum, maaf, dia kategorinya. Nah, Akret Online itu sebenarnya sudah menyiapkan di sini untuk yang kategori pemasok. Untuk bawaannya dia hanya ada umum aja di sini. Nah, tapi misalkan kamu mau bikin misalkan ada tukang sampo atau nanti ada toko masker rambut, nah nanti kamu bisa masukin aja di sini. Jadi nanti biar kamu terkategori. Atau nanti misalkan kamu mau kategorinya tuh sesuai daerah, misalkan oh ini pemasok yang bagian Bekasi. Nah, kamu tinggal masukin. Nah, nanti kamu nggak perlu membuat dulu di database-nya, karena tadi kata kuncinya di penjelasan kolom, jika belum ada di daftar kategori pemasok, dia akan langsung membuatkan otomatis. Berarti nanti kamu bisa nambahin dari sini. Nah, nanti di Akret Online akan langsung nambah otomatis. Nah, misalkan kita namanya kayak gini aja. Tukang sampo contohnya. Nah, nanti ketika kita import, dia langsung masuk ke dalam database Akret Online ya. Kemudian kita lanjut lagi ke kolom yang berikutnya. Ini kita ada ID pemasok. ID pemasok di sini, ini jika dikosongin maka dia akan menggunakan ini yang auto counter. Nah, auto counter ini nanti maksudnya itu dia sama kayak kategori. Jadi kalau kamu kosongin, dia akan mengikuti penomoran yang ada di Akret Online. Penomoran itu dia ada di sini nih. Yang modul pengaturan, kita ke fitur penomoran. Nah, nanti kita tinggal cari aja pemasok. Nah, untuk template-nya dia kayak gini. Cuma V, terus nanti ada nomornya. 5 digit terakhir ini yang nanti akan berjalan otomatis. Nah, saran saya, nanti kamu kalau mau menggunakan yang otomatis kayak gini, kamu sesuaikan lagi komponennya. Karena komponen di sini tuh dia masih, kalau yang bawaan default-nya ya, dia masih sangat sederhana banget. Nah, saran saya nanti kamu edit lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti ada beberapa komponen yang bisa kamu gunakan di sini.
Nanti kamu sesuaikan aja. Nah, terus nanti kalau misalkan kamu udah setting komponennya di sini, terus nanti kamu udah buat penomoran, nah nanti kamu kosongin aja, nggak jadi masalah. Makanya kalau kamu mau pakai yang dari Akrobat Online, kamu buat dulu saran saya. Di sini komponennya kamu atur dulu, tapi kalau kamu nggak mau repot, ya nanti kamu bisa pakai nomor ini. Tapi ya minusnya dia sederhana banget. Kayak gitu, nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, ini contohnya kita masukin aja di sini. Contohnya pemasok 001. Nah, namanya siapa? Misalkan kita toko ABC. Nah, kita beli sampo ke sini ke toko ABC. Nah, terus kita juga bisa mengisi kata kontaknya, maaf. Dia kontak dari si pemasok tersebut. Nanti kamu bisa masukin nomor telepon, nomor handphone, nanti ada fax juga, email, website, sampai mata uang usaha. Nah, nanti kamu juga bisa ngelengkapin hal tersebut, supaya nanti kontaknya dia akan tersimpan di sini. Di fitur kontak yang ada di modul perusahaan. Nah, di sini kan nanti kita bisa muncul ini, ada kontak pelanggan, pemasok, dan tenaga penjual. Nah, nanti kita bisa munculin di sini untuk yang pemasoknya aja. Kayak gitu. Jadi nanti dia akan muncul di sini kalau kamu masukin kontaknya. Nah, cuma ini saya nggak isi, kita lewatin aja. Nah, kemudian kita masuk ke bagian saldo awal. Jadi sebelum kamu menggunakan Akrobat Online, nanti kan kamu pasti akan menentukan nih, kamu mau cut off-nya itu per tanggal berapa. Terus nanti kamu harus hitung saldo akhirnya itu berapa. Nanti saldo akhir kayak akun perkiraan, barang dan jasa, terus nanti piutang pelanggan, sama hutang pemasok. Nanti kamu hitung dulu semuanya. Nah, nanti saldo akhir tersebut kamu jadikan saldo awal di Akrobat Online. Kayak gitu. Nah, terus untuk hutang ini dia hampir mirip kayak yang kemarin piutang. Jadi biasanya kasusnya itu ada beberapa transaksi yang masih menggantung atas nama si toko ABC. Nah, misalkan dia masih ada 2 transaksi nih yang belum kita bayar. Nah, 2 transaksi ini biasanya nanti ada 2 perlakuan di customer saya. Ada yang dua-duanya langsung digabungin, 2 faktur dibikin jadi satu aja digabungin, atau nanti kamu bisa input keduanya. Jadi nanti kamu inputnya dengan nama yang sama ini 2 kali. Kayak gitu. Nah, nanti dia ada yang kayak gitu. Nah, saran saya nanti kamu inputnya itu terpisah. Jadi misalkan kalau kamu ada 2 faktur yang belum dibayar, nanti kamu buat aja 2 nama di sini. Nah, nanti saya contohnya kayak gini. Ini kan kita mau 2 nama ya, berarti kita masukin lagi di sini. Nah, dia masukinnya kayak gini, karena nanti kan kita mengikatnya tuh ke ID pemasok ini. Ini harus ada nih, kalau kamu mau pakai cara kayak gini yang sama, kamu harus isi ID pemasoknya. Karena nanti kita acuannya itu dari ID pemasok di sini. Nah, terus kita tinggal pilih, misalkan kita yang belum dibayar tuh utangnya berapa. Misal kita ada yang 1 juta, terus di sini ada 2.500.000. Nah, kita bisa masukin kayak gini. Maaf, ini saldonya di sebelah sini, maaf. Nah, ini untuk tanggalnya. Nah, tanggalnya kita nanti ditanya per tanggal berapa. Misal kita per tanggal yang satu itu 07 garis miring. Nah, kayak gini aja. Nah, yang satu lagi kita belum bayar tanggal 9 Maret contohnya. Nah, contohnya kayak gini. Jadi saldo awal per tanggal itu kita masukin tanggalnya. Nah, saldo awal ini kita baru masukin nominalnya. Nah, mata uangnya apa? Misalkan IDR juga. Kita isi. Nah, untuk yang kurs saldo ini, kalau kamu nggak pakai multi mata uang, kamu kosongin aja. Tapi kalau kamu pakai, nanti kamu harus isi nih di sini. Nah, terus sama invoice-nya kita juga harus ngisi. Kita masukin apa? Invoice pembelian. Kita tanggal 7 ya, misalkan 007. Nah, satu lagi invoice pembelian 009. Nah, ini sebagai contoh kayak gini aja. Nah, terus untuk cabang saldo, jadi setiap ada kata yang bertuliskan cabang, itu nanti kamu harus menggunakan add-on multi-branch. Jadi fitur add-on itu kan sifatnya opsional ya, itu nanti kamu bisa memisahkan untuk transaksi per cabang. Nah, tapi kalau misalkan kamu nggak pakai fitur add-on tersebut, untuk yang kolom ada kata cabangnya, kamu bisa lewatin aja. Jadi nanti kamu bisa skip aja di sini, kamu kosongin aja. Tapi kalau misalkan kamu pakai fitur add-on tersebut, ya nanti kamu harus isi cabangnya cabang mana, misal cabang pertama, cabang kedua, nanti kamu harus lengkapi di sini. Nah, terus kita masuk ke syarat bayar saldo. Syarat bayar saldo, kalau kita lihat di sini, ini syarat pembayaran saldo awalnya. Nah, kita dikasih temponya itu berapa? Nah, nanti kita bisa lihat dulu di sini. Nanti yang kita masukin tuh hanya namanya aja. Kita lihat di fitur syarat pembayaran. Nah, ini kan kita ada di template defaultnya tuh kayak gini nih. Ada yang 7, 15, 30, 45, dan 60.
Nah, nanti kalau misalkan kamu butuh yang lainnya, kamu bisa tambahin di sini. Baru nanti dia akan menambah daftarnya. Tapi kalau sekiranya ini cukup, ya berarti kita pakai ini aja. Misalkan kita mau pakai yang net 7, kita tinggal masukin net 7. Dua-duanya. Nah, kita tinggal masukin aja namanya. Nah, ini kita masukin net 7. Nah, ini udah ada di sini. Nah, terus kita lanjut lagi untuk kolom yang berikutnya, ini yang karakter sampai ke tanggal. Ini adalah untuk atribut tambahan atau kolom tambahan lah kita bisa nyebutnya. Jadi selain kolom yang disediakan oleh Aquaret Online di sini, kalau kamu mau menambahkan kolom lagi sesuai dengan kebutuhan, nanti kamu bisa tambahin kolom tambahan tersebut. Tapi itu sifatnya opsional. Kalau kamu nggak mau tambahkan atau menambahi kolom tersebut, nanti kamu bisa lewatin aja, ini nggak jadi masalah. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke alamat pembayaran. Nah, nanti kamu bisa lengkapin di sini alamat pembayaran, kota, provinsi, negara, kode pos, sampai ke syarat pembayaran. Begitu juga nanti ada data-data pajaknya nih. Nah, nanti kalau untuk data pajak, dia penjelasannya lebih lengkap di sini. Nah, nanti kamu sambil baca nih, ada tipe wajib pajak, terus nanti ada NPWP, terus nanti ada tipe transaksinya. Nah, nanti kamu bisa lengkapin di sini nih. Kamu sambil baca di sini. Soalnya dia lumayan panjang untuk penjelasan yang bagian pajaknya. Kemudian, kita lanjut lagi. Nah, ini kan ada tulisan cabang nih. Kalau kita nggak pakai fitur add-on cabang, kita lewatin aja. Berarti kita nggak pakai, karena ini ada kata kuncinya cabang. Tapi kalau kita pakai fitur add-on tersebut, baru kita isi di sini. Kayak gitu. Nah, terus kita juga bisa mapping untuk akunnya nih. Akun utangnya itu dia masuk ke mana. Nah, nanti kita bisa sesuaikan. Kemudian kita juga bisa masukin nomor rekeningnya. Ketika kita melakukan pembayaran, dia masuknya ke nomor rekening yang mana. Nanti kamu bisa masukin nama rekening, nomornya, terus nanti atas namanya siapa. Terus nanti ada virtual account yang nanti kita bisa masukin di sini. Tapi kalau kamu nggak pakai, nanti kamu tinggal lewatin aja. Nah, terus kita juga ada untuk yang default total faktor itu sudah termasuk pajak atau enggak. Terus kita bisa masukin alamat pajaknya juga di sini. Nanti kamu bisa lihat aja untuk penjelasan kolomnya. Karena kalau yang pajak-pajak gini dia biasanya lengkap tuh penjelasannya nih. Nanti kamu bisa sambil baca aja. Nah, yang lain baru nanti kita tinggal masukin ke catatan, tipe pemasok, atau nanti nonaktif atau memberikan nomor faktur kayak gitu. Nah, ini contohnya kita udah selesai. Ini kita cuma masukin nama, cuma beberapa kolom aja kita isi. Nah, ini kita tinggal simpan. Baru kita coba import. Ini saya close dulu sebentar. Nah, kita importnya sama nih. Kita dari sini, modul pembelian, ke fitur pemasok. Nah, nanti kita ke icon warna hijau. Kita pilih yang import data. Kita import dari Excel. Nah, nanti kita tinggal pilih aja filenya. Nah, nanti baru kita cari yang pemasok. Nah, kita tinggal unggah. Nah, nanti dia akan langsung baca kolomnya masing-masing atau otomatis di sini. Ini karena dia otomatis ya, karena dia template-nya kan dari Aquaret Online ya, jadi dia langsung otomatis kayak gini. Kita lanjutkan, nah nanti dia kelihatan data yang tadi kita input. Nah, ketika kita melakukan input data yang sama kayak gini, pastikan kamu klik yang ini nih, checklist yang ini. Lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama dalam database. Jadi nanti data yang pertama ini masuk, ini kan udah ada saldo awalnya ya nanti ya, yang 1 jutaan di transaksi pertama. Terus yang kedua, ini masuk juga. Nah, nanti ini yang kedua menambahkan transaksi yang pertama. Kayak gitu. Nah, ini makanya di checklist. Kalau kamu nggak checklist, nanti yang ini yang pertama masuk, yang kedua pasti gagal. Karena dia dianggapnya duplikat. Tapi kalau ini kamu checklist, dia nggak. Dia akan menambah saldo awal dari transaksi yang pertama. Kayak gitu dia cara ngebacanya. Nah, sekarang kita tinggal lanjutkan. Nah, ini udah proses untuk impor data. Jadi lamanya loading tadi itu dia tergantung dari banyaknya data yang kamu punya. Semakin banyak, dia akan semakin lama loadingnya. Tapi karena tadi sedikit, dia langsung masuk nih. Nah, dia kayak gini. Jadi kita udah sesuai namanya, terus kita ID pemasoknya, kategorinya udah benar, toko sampo, itu Kang Sampo, maaf. Nah, terus kita lihat di saldo utangnya, nah dia udah masuk nih. Dia ada 1 juta sama 2.500.000. Terus syarat pembayarannya 7 hari. Total utangnya 3.500.000. Nah, kita bisa lihat laporan utangnya. Dia juga akan langsung membentuk laporan ininya. Laporannya secara otomatis. Laporan utang pertama. Nah, dia akan langsung masuk nanti. Nah, kayak gini toko ABC. Terus ini nomornya IPM 007 sama 009. Nah, ini tanggal transaksi dan jatuh temponya. Dan ini nilai utang kita nih. Terus kalau kita lihat di laporan neracanya, dia juga akan bertambah nih. Neraca.
Dia akan langsung bertambah utang usahanya 3.500.000. Nah, kalau kita klik, nanti dia akan muncul transaksi yang saldo awal nih. Nah, kayak gini, saldo awal. Nah, kalau kita mau ngelunasin, nah, tadi kenapa saya saranin kalau misalkan kamu ada beberapa transaksi yang masih outstanding, nah nanti kamu harus bisa atau harus kamu tentukan yang kayak tadi saya, jadi dibuat beberapa transaksi atau beberapa nama. Kayak gini kan tadi nih, misalkan kita masih ada 2 transaksi yang gantung, nah kita buat 2 kali input kayak gini, supaya nanti pas kita mau melunasi, ini nanti kita bisa kelihatannya tuh detail. Nah, nanti dia kayak gini nih, ada 2, jadi kita mau bayar yang mana dulu. Nah, kalau kamu gabungin 3.500.000 dalam satu transaksi, ya berarti dia munculnya cuma 1. Untuk transaksinya kayak gitu, makanya dia lebih detail kalau untuk yang kamu masukin beberapa transaksi kayak gini. Jadi saran saya kalau kamu masih ada beberapa transaksi yang outstanding, nanti kamu bisa bikin aja kayak gini. Jadi kamu input satu per satu, supaya nanti hasilnya juga lebih detail. Nah, terus satu lagi yang saya mau tunjukin nanti di dashboard-nya juga nih. Jadi kan tadi kita cuma ada yang tempo piutang, kita refresh, nanti ada utang. Yaitu tempo utang ke toko ABC tanggal 14 sama 16. Ini udah sesuai dengan laporan utang kita. 14 Maret dan 16 Maret, kayak gitu. Jadi semuanya udah otomatis ketika kamu input transaksi. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara import master data untuk memasok ke dalam database Akurat Online untuk salon kecantikan. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, nanti kamu bisa langsung tulis saja di kolom komentar, atau nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun Instagram saya. Nah, kalau database pemasok sudah tertata, proses pembelian biasanya jadi jauh lebih enak. Tim kamu nggak perlu lagi cari-cari kontak atau bingung vendor mana yang dipakai, karena datanya sudah siap dan konsisten. Kalau kamu pengen setup Akurat Online di salon kamu jadi lebih rapih dan nggak trial error, kamu bisa ambil jasa training Akurat bareng saya dan juga tim trainer. Di training ini, kamu akan dibimbing dari setup awal sampai cara pakai sesuai alur salon kamu. Ini termasuk pengaturan database pemasok dan alur pembeliannya, supaya hasilnya cepat jalan dan tim kamu jadi lebih percaya diri. Nah, kalau kamu tertarik, kamu bisa langsung hubungi saya untuk info jadwal training dan juga detail programnya.